Sword of Coming, episode 89. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wanita pendek namun menggairahkan itu mengeluarkan sederet kunci baru yang dibuat dengan sangat rumit. Dengan salah satunya, dia membuka gerbang halaman. Saat dia melangkah masuk, dia tersenyum dan bergumam, "Akhirnya, ada kesempatan bagiku untuk menggunakan keterampilanku dengan baik." Wanita itu melirik sangkar burung yang terletak di kaki tembok, dan betapa terkejutnya dia, suara kepakan sayap terdengar dari dalam. Mereka masih belum mati kelaparan. Namun, ia kemudian segera menyadari apa yang harus terjadi agar ayam itu dapat bertahan hidup hingga titik ini, dan ia merenung, "Kamu harus berterima kasih padaku karena telah menemukan tetangga yang baik untukmu." Tetangga yang harmonis memastikan kebahagiaan bagi semua orang. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke halaman di sebelahnya, tetapi karena perawakannya yang pendek, ia tidak dapat melihat ke sisi yang lain. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain berjalan ke dinding tanah, di mana ia berdiri dengan ujung jari kakinya untuk melihat apa yang ada di sisi yang lain. Namun, yang dilihatnya hanyalah halaman kosong, yang merupakan pemandangan yang agak membosankan, jadi dia segera mengalihkan pandangannya. Dia berjalan menuju pintu ruang utama, lalu mengeluarkan kunci lain untuk membuka pintu sebelum masuk ke dalam. Dia mengulurkan jarinya sebelum mengusapnya di atas meja, hanya untuk mendapati bahwa meja itu sama sekali tidak berdebu. Sedikit rasa tidak senang muncul di wajahnya saat melihat ini. Rasanya seperti ada yang merias wajah putrinya tanpa izinnya. Tentu saja, putrinya bisa tampil lebih baik, tetapi sebagai orang tua, tentu saja dia tidak akan senang. Dari ketiga pelayan yang menemani wanita itu ke Clivase Eli, pria yang mengesankan itu tetap berada di Clivase Eli di luar halaman dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sementara itu, lelaki tua itu melangkah ke halaman, sedangkan wanita yang menenteng pedang itu juga berjalan ke ruang utama. Wanita itu masuk ke kamar Song Jiksin sendirian sebelum memeriksa sekelilingnya. Kamar itu dilengkapi dengan tempat tidur dan meja, dan ada beberapa barang antik dan pernak-pernik berharga di atas meja. Song Jiksin kemungkinan besar meninggalkan barang-barang ini karena dia tidak ingin membawanya. Wanita itu melangkah ke meja dan mendapati ada setumpuk 3 buku di tengah meja. Setelah memeriksanya sebentar, dia mendapati tidak ada yang istimewa pada buku-buku itu. Buku-buku itu hanyalah 3 buku dasar yang biasanya diberikan kepada anak-anak sekolah, yaitu Principles of Life for Children, Critics and Music, dan An Anthology of Literary Essays. Buku-buku ini digunakan oleh anak-anak dari keluarga kaya dan miskin di Kekaisaran Li Agung. Wanita itu menemukan bahwa buku-buku itu sudah cukup tua, tetapi semuanya bersih dan tanpa noda, dan gambaran seseorang muncul di benaknya saat mengamatinya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu bertanya dengan santai, "Yang Hua, berapa harga prinsip kehidupan untuk anak-anak ini di ibu kota?" Wanita yang memegang pedang itu membelakangi kamar tidur, dan menjawab dengan suara penuh hormat, "Sekitar 40 hingga 60 koin tembaga, yang mulia." Wanita itu mengangguk sebagai jawaban sambil merenung, sepertinya semakin luhur prinsip-prinsip yang diajarkan oleh orang-orang bijak Konfusianisme ini, semakin tidak berharga prinsip-prinsip tersebut. Wanita itu menata kembali ketiga buku tersebut pada tempatnya semula di atas meja, lalu dengan lembut meletakkan tangannya pada An Anthology of Literary Essays yang berada di paling atas tumpukan. Sedikit ejekan muncul di wajahnya saat dia mencibir, jika bukan karena para fiksionis yang melakukan segala daya mereka untuk mempromosikan buku-buku ini dimanapun mereka bisa selama berabad-abad dan ribuan tahun terakhir, bahkan merendahkan diri hingga menjadi pejabat rendahan yang bertugas membuat kronik sejarah tidak resmi, tidak mungkin Konfusianisme bisa mencapai puncaknya saat ini. Catatan tentang para fiksionis ini adalah salah satu dari 100 aliran pemikiran, dan para pengikut aliran pemikiran ini merekam percakapan dan cerita rakyat dari dunia umum. Kita lanjut ke alur ceritanya. Orang tua di halaman itu berdeham pelan, lalu memperingatkan, "Yang mulia, ini bukan tempat di mana Anda dapat mengutarakan pikiran sesuka hati, jadi berhati-hatilah." Wanita itu tersenyum sambil menjawab, "Jangan terlalu khawatir. Setelah kematiannya, Qi Jingchun membuat perjanjian dengan orang-orang di atas sana, jadi tempat ini tidak akan lagi diawasi. Apakah menurutmu tempat yang tidak penting seperti Jewel Small World layak mendapat perhatian dari tokoh-tokoh hebat itu sekarang setelah Qi Jingchun tidak ada lagi di sini? Meski begitu, tetap saja demi kepentingan terbaik kita, Yang Mulia, berhati-hati," desak lelaki tua itu. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu saat dia berkata dengan suara lembut, "Baiklah,
baiklah, aku akan menahan diri untuk saat ini. Su Hunran, dalam hal mengamati orang lain, kamu benar-benar perlu belajar dari Liang Song. Meskipun dia muridmu di Istana Kekaisaran, dia benar-benar telah muncul untuk mengunggulimu, dan itu adalah fakta. Aku tahu pamanku sengaja menyindirmu dengan mengatakan bahwa muridmu telah melampauimu, tapi jangan pedulikan dia, memang begitulah dia. Dia pikir dia terpelajar setelah membaca beberapa buku, dan dia seenaknya mengutip tanpa mempertimbangkan apakah itu pantas atau tidak. Orang tua bernama Su Hunran agak jengkel mendengar ini, dan dia tidak tahu apakah wanita itu benar-benar mencoba menghiburnya. Tiba-tiba, pikiran tentang pertemuan singkat mereka dengan Song Changjing selama perjalanan mereka ke selatan muncul di benak Su Hunran, dan raut wajah muram langsung muncul di wajahnya. Saat itu, Song Changjing tampak sangat kelelahan, tampak seolah-olah dia masih belum pulih dari cedera parah yang dideritanya selama pertempuran yang melelahkan, tetapi fakta bahwa dia berani menunjukkan dirinya kepada Su Hunran dengan mengangkat tirai keretanya menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar dia telah maju lebih jauh di jalur seni bela diri. Sangat tidak mungkin dia sudah mencapai tingkat ke-10, tetapi setelah mencapai puncak tingkat ke-9, setiap langkah kecil yang dia tempuh dari sana bisa jadi setara dengan perbedaan satu tingkat penuh bagi seniman bela diri di tingkat ke-7 dan ke-8. Su Hunran sangat terkenal di seluruh istana Kekaisaran Li Agung sebagai pendekar pedang nomor 1 di Kekaisaran. Fakta bahwa ia disebut sebagai pendekar pedang dan bukan pendekar pedang tampaknya tidak memiliki arti yang sangat penting, tetapi pada kenyataannya, ada perbedaan besar antara kedua gelar tersebut. Pendekar pedang hebat yang tewas di tangan Song Changjing, Liang Song, adalah murid kesayangan Su Hunran. Su Hunran menganggap Liang Song sebagai putranya, jadi wajar saja jika ada dendam besar di antara keduanya. Su Hunran suka memelihara pedangnya di dalam lengan bajunya, dan nama pedang itu adalah White Bird. Panjangnya hanya sekitar 1 inci, tetapi memiliki kemampuan penghancur yang sangat besar, dan konon pedang itu dapat terbang hingga jarak hampir 100 km dalam sekejap mata. Bahkan setelah pedang itu kembali ke lengan baju Su Hunran, targetnya masih belum mati, dan itu adalah konsep yang cukup mengerikan untuk dipertimbangkan. Wanita itu duduk di atas tempat tidur, lalu meletakkan telapak tangannya di atasnya sambil berkata, ini bukan gaya hidup yang paling istimewa, tetapi memberikan banyak kebebasan. Yang Hua berkata dengan suara lembut, upaya Anda dalam memastikan pendidikan yang baik bagi Yang Mulia tidak sia-sia, Yang Mulia. Melalui kesulitan ini, dia pasti telah mengembangkan karakter yang kuat. Wanita itu tersenyum saat dia berdiri dan menjawab, itu cara yang agak sok untuk mengatakan sesuatu. Jika kita ingin berbicara tentang kesulitan, maka anak yatim piatu dari sebelah itu telah mengalami lebih banyak daripada Muer. Catatan, Muer adalah nama panggilan untuk nama asli Song Jixin, Song Mu. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dia melangkah ke arah tembok, dan setelah beberapa saat merenung, dia bergumam pada dirinya sendiri, kemampuan mistik yang tercatat pada halaman-halaman buku kuno yang diberikan kepada kita oleh klan Lu di Jalan Keberuntungan sudah terlalu tua, jadi mustahil untuk memverifikasi keasliannya, dan kemampuan itu sangat berbeda dari apa yang dianut oleh sekte-sekte Taois papan atas yang mengkhususkan diri dalam pembuatan jimat. Saya ingat bahwa ada kemampuan mistis kecil yang menarik yang tercatat di salah satu halaman. Apa mantra untuk itu? Ah, saya ingat sekarang, coba saya lihat. Wanita itu membelakangi Yang Hua di luar ruangan sambil memberi instruksi, pergi dan tunggu aku membuka gerbang halaman sebelah. Kemudian dia mulai melantunkan mantra. Langit dan bumi saling terhubung, dan permukaan gunung saling menyatu. Lembut seperti bunga aprikot, setipis selembar kertas, jariku ini adalah pedang yang membuka semua pintu. Atas nama penguasa 3 gunung dan 9 dewa. Wanita itu melantunkan mantra, meskipun dia tidak memegang jimat yang sangat penting, dan dia mengulurkan jarinya ke depan sebelum dengan santai berjalan menembus dinding, meninggalkan serangkaian riak kecil di belakangnya. Wanita itu berjalan masuk ke rumah Chen Pingan yang kosong dan bobrok, dan dia merenung, beberapa orang diberkati dengan keberuntungan dan tetap berada dalam kasih karunia para dewa tidak peduli seberapa banyak mereka menyia-nyiakan berkat-berkat itu, sementara yang lain dilahirkan untuk menjalani kehidupan yang sulit. Bukan salahmu karena memilih orang tua yang salah, tetapi kepada siapa kamu bisa mengadu. Bahkan jika mereka menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas nasib burukmu, apakah kau berani mengatakan sesuatu? Sebelum kau mengetahui kebenarannya dan mengejarku untuk membalas dendam, aku sarankan kau menjauh dari Gunung Awan Fajar, Gunung Sunskok, dan Danau Sujian. Siapa yang tahu berapa lama lagi sebelum kau menemukanku, dan kau hanya akan memiliki kesempatan jika kau berhasil meninggalkan Kekaisaran Li Agung hidup-hidup. Dia kemudian menoleh ke dinding sambil bergumam pada dirinya sendiri, siapakah Master 3 Gunung dan 9 Raja ini?
Tidak ada orang seperti itu di benua botol harta karun timur kita. Mungkinkah itu adalah seorang abadi kuno yang kehilangan garis keturunan dan tubuh kebalnya? Jika memang begitu, lalu mengapa teknik mantra kecil ini masih berfungsi? Dia tidak dapat memikirkan jawabannya, jadi dia memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut setelah kembali ke ibu kota, atau dia juga dapat mencari Cui Chan dan bertanya kepadanya. Bagaimanapun, dia ada di dekat sini, jadi dia mungkin juga bertanya kepadanya. Dia berjalan ke gerbang halaman, tetapi bahkan setelah menarik baut pengaman, gerbang itu masih tidak mau bergerak. Barulah ia menyadari bahwa gerbang itu pasti dikunci dari luar, jadi ia mengerahkan sedikit tenaga dan menarik gerbang itu untuk mendobrak kunci tembaga itu dengan paksa. Setelah membuka gerbang itu, ia mendapati Su Hunran dan Yang Hua berdiri di luar. Bagaimana bisa kau masuk dengan paksa seperti ini? Ini benar-benar tidak bisa diterima. Pastikan untuk mencari seseorang nanti untuk memperbaiki gerbangnya, dan pastikan untuk mengganti kuncinya dengan yang sama. Tegurnya. Su Hunran dan Yang Hua jelas sudah terbiasa dengan hal ini, tetapi lelaki kekar yang berdiri di gang vas tanah liat tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyitkan alisnya. Begitu keluar dari halaman, wanita itu tiba-tiba menghentikan langkahnya, lalu memberi instruksi, Yang Hua, ambillah 63 langkah ke kanan, dan pastikan panjang langkahmu sama dengan panjang punggung Muer saat ia berusia 7 tahun. Yang Hua melakukan apa yang diperintahkan, mengambil 63 langkah ke kanan sebelum berhenti. Wanita di belakangnya berbalik menghadap dinding, dan dia menyimpulkan, ini pasti tempatnya. Bagian tembok ini tidak tampak istimewa sama sekali, tetapi wanita itu menatapnya dengan ekspresi kesal sambil berkata dengan gigi terkatup, Song Yuzhang pantas mati 1000 kali. Dia kemudian dengan cepat kembali ke ekspresi anggun dan anggunnya yang biasa sambil berkata, aku sudah menceritakan kepadamu tentang apa yang terjadi saat itu. Menurutmu di mana inti permasalahannya, dan apa yang menurutmu bisa kulakukan untuk Muer? Yang Hua menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saya tidak tahu, dan saya tidak berani berkomentar sembarangan tentang sesuatu yang sepenting itu. Wanita itu menghela napas sedikit putus asa. Ada dua kejadian yang terus-menerus membebani hati Muer. Yang pertama tentu saja saat bajingan hina itu mengejarnya dari luar gang saat badai besar itu, lalu mencengkeram lehernya dan menjepitnya ke dinding. Mengingat kepribadiannya, dia pasti tidak akan sanggup menghadapi hal seperti ini. Saat itu, Muer masih anak kecil, jadi selain merasa malu, aku yakin dia juga akan takut dengan niat membunuh yang ditunjukkan anak itu. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata wanita itu saat dia mengulurkan tangannya ke depan, lalu dengan lembut menekannya ke dinding tanah yang kasar dan tidak rata. Hal kedua yang membebani hatinya cukup menarik. Bahkan, kemungkinan besar peristiwa itulah yang memperkenalkan kepada Muer bagaimana rasanya bersalah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Itulah sebabnya selama pertemuan antara dia dan Fu Nanhua dari kota Nagatua, dia tidak dapat memutuskan siapa yang dia inginkan untuk dibunuh oleh Fu Nanhua, dan akhirnya mengalihkan targetnya dari Liu Xianyang ke anak laki-laki itu. Yang Hua agak penasaran dengan latar belakang semua ini, tetapi ia tahu bahwa melayani seorang simpanan yang berkuasa tidak ada bedanya dengan melayani seekor harimau betina, jadi ia harus berhati-hati dan tahu kapan tidak boleh bertanya. Wanita itu menarik telapak tangannya, lalu mengelapnya pada lengan baju Yang Hua sebelum berbalik untuk berjalan menuju pintu masuk gang. Tiba-tiba, raut wajah tidak senang muncul di wajahnya, dan meskipun usianya sudah jauh melewati usia ketika gadis kecil dianggap menggemaskan saat mengamuk, masih ada daya tarik yang unik dalam dirinya saat dia menggerutu. Yang dikatakan Muer hanyalah bahwa Chen Pingan mengutuk orang tuanya untuk mati karena dia lahir pada hari kelima bulan kelima, dan karena dia tinggal di kediaman leluhur, orang tuanya tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi, jadi dia harus pindah demi mereka. Semakin dia membicarakannya, semakin marah dia. Dia hanya bercanda, apa masalahnya? Bukan salah Muer kalau Chen Pingan cukup bodoh untuk mempercayai lelucon itu dan mengingkari sumpah bodohnya untuk tidak pergi ke Tungku Naga untuk menjadi tukang tembikar. Lagi pula, sumpah dari sampah yang tidak berharga juga tidak berharga. Sebaliknya, Muer lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia bagaikan batu giok yang murni dan tak bernoda, tetapi dia telah ternoda karena omong kosong ini. Bahkan jika dia bisa menjadi seorang kultivator 5 tingkat atas, sedikit saja cacat dalam kondisi mentalnya akan mencegahnya mencapai fisik murni yang sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang bocah tak berguna bisa menebusnya? Sungguh sampah yang tak berguna. Ekspresi Yang Hua tetap tidak berubah sama sekali saat mendengar ini, seperti halnya Su Hunran, dan tampaknya keduanya tidak menghiraukan apa yang sedang dikatakan. Akan tetapi, alis lelaki kekar yang mengikuti di belakang mereka berkerut sekali lagi.
Tepat saat wanita itu hendak keluar dari gang Fas Tanah Liat, dia tiba-tiba berbalik, dan hampir pada saat yang bersamaan, Yang Hua dan Su Hunran berpisah di tengah, satu ke kiri dan satu ke kanan, sehingga mereka tidak menghalangi pandangan wanita itu. Ada senyum di wajah wanita itu yang murni sekaligus menggoda, menghadirkan kesan daya tarik yang bertentangan, dan dia bertanya dengan suara lembut, "Apakah menurutmu ada yang salah dengan apa yang aku katakan, Wang Yifu?" "Saya tidak tahu banyak tentang situasi ini, tetapi dari apa yang saya dengar, saya memang berpikir Anda salah," jawab Wang Yifu dengan suara serius. Wanita itu sama sekali tidak terkejut mendengar ini. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak sambil memuji, seperti yang diharapkan dari jenderal paling ganas di Kekaisaran Lu. Su Hunran punya kebiasaan memandang segala sesuatu dengan mata menyipit, dan pada titik ini, matanya telah menyipit, sementara ki pedangnya sedang menghancurkan gang sempit itu, menyebabkan serpihan tanah liat berjatuhan tak henti-hentinya dari dinding tanah di dekatnya. Sementara itu, Yang Hua mundur selangkah, seolah memberi Su Hunran lebih banyak ruang untuk bertempur, dan seringai mengejek muncul di wajahnya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Wang Yifu. "Seekor anjing tunawisma sepertimu seharusnya belajar bahwa kamu tidak bisa menggonggong sesuka hatimu." Wang Yifu dulunya adalah salah satu jenderal terkuat di Kekaisaran Lu. Semua leluhurnya juga pernah menjadi jenderal, dan sebelum menyerah, statusnya setara dengan jenderal pilar Kekaisaran Li Agung. Song Changjing dikenal sebagai sosok yang seperti dewa di militer Kekaisaran Li Agung, dan dahulu kala, dia telah memilih Wang Yifu secara khusus dan menantangnya untuk bertempur. Wang Yifu bukanlah seorang pemimpin yang sangat menonjol di medan perang, tetapi ia memiliki kecakapan tempur yang luar biasa. Meskipun ia seorang kultivator, fisiknya sekuat seniman bela diri tingkat 8, dan ia juga sangat terampil menggunakan pedang. Lebih jauh lagi, ia mampu memanggil Dewa Yin yang kuat untuk membantunya dalam pertempuran, dan ia adalah salah satu dari segelintir tokoh paling tangguh di Kekaisaran Lu. Wanita itu mengulurkan tangan mungilnya yang sehalus dan sehalus giok lemak kambing, lalu melambaikannya sambil berkata, "Tidak perlu terlalu marah, Su Hunran. Jenderal Wang adalah orang yang berakal sehat, dia hanya memiliki rasa keadilan yang terlalu kuat. Kita semua berada di kubu yang sama saat ini, jadi jangan langsung menggunakan kekerasan saat pertama kali terjadi perselisihan. Aku benar-benar tidak suka itu." Su Hunran diam-diam menarik ki pedang besar yang terpancar dari salah satu lengan bajunya. Sementara itu, wanita itu melanjutkan, "Wang Yifu, kudengar ada seseorang yang telah kau sumpah untuk lindungi, bahkan dengan mengorbankan nyawa dan kehormatanmu sendiri. Bagaimana kalau daripada mengirim orang itu ke tempat yang telah kita sepakati, aku malah mengirimnya ke istana kekaisaran atau divisi rumah bordil?" Mendengar ini, tangan Wang Yifu langsung mengepal erat, urat-urat di dahinya mulai menonjol, sementara matanya memerah sepenuhnya. Wanita itu melanjutkan dengan nada santai, "Yang kujanjikan hanyalah aku akan menjaga mereka tetap hidup. Jangan remehkan kebaikanku, Wang Yifu." Tiba-tiba, Wang Yifu tersenyum dan berkata, "Maafkan saya, Yang Mulia. Saya yang salah di sini." Wanita itu tersenyum sambil berkata, "Aku senang kau menyadari kesalahanmu. Kau tidak perlu mengikuti kami lagi setelah kami meninggalkan Clay Fase Eli. Pergi dan kumpulkan kepala mantan pejabat pengawas Tungku, lalu masukkan ke dalam kotak kayu dan bawa kepadaku. Aku mungkin akan membutuhkannya di masa depan." Wang Yifu sangat terkejut mendengar ini. Song Yuzhang ditunjuk oleh Yang Mulia untuk datang ke sini, dan dia memiliki pendukung di Kementerian Ritus dan Kementerian Astronomi. Itu adalah sesuatu yang Anda katakan sendiri. Mengapa Anda ingin membunuhnya? Wanita itu tersenyum sambil membalas, "Apakah aku perlu alasan untuk membunuh seseorang? Jangan lupa siapa aku." Wang Yifu menghela napas pelan, lalu menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat sambil menundukkan kepala. "Saya akan melaksanakan perintah Anda, Yang Mulia." Dengan itu, mereka berempat muncul dari Clay Fase Eli. Setelah itu Wang Yifu berpisah dengan yang lain. Setelah Wang Yifu benar-benar menghilang dari pandangan, Su Hunran mencemooh, Wang Yifu yang garang dan benar bahkan tidak punya nyali lagi. Alih-alih berjalan menuju jalan yang ramai, wanita itu malah berjalan ke gang yang lebih sepi sambil berkata dengan nada merendahkan diri, "Apakah dia benar-benar berpikir aku tidak tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah?" Su Hunran tidak tahu bagaimana menanggapinya, jadi dia akhirnya memutuskan untuk tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Wanita itu mendongak menatap langit sambil merenung, "Baru sekarang, saat aku berada di posisi yang sama dengannya, aku menyadari bahwa Qi Jingchun benar-benar pria yang sangat mengagumkan. Kekaisaran Li Agung kita berutang banyak padanya. Sangat disayangkan bahwa Kekaisaran Li Agung kita tidak dapat memanfaatkan orang yang luar biasa seperti itu."
Tidak heran Yang Mulia akhir-akhir ini dalam suasana hati yang begitu sedih, dan lebih disayangkan lagi bahwa Qi Jingchun akhirnya tetap meninggal, meskipun kekuatannya luar biasa. Semua perasaan itu datang langsung dari hati wanita itu. Setelah akhirnya terdiam, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Su Hunran, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk memenuhi area di sekitarnya dengan ki pedangnya, lalu bertanya, "Yang Mulia, anak laki-laki itu mungkin baru saja menemukan kekayaan yang luar biasa, tetapi meskipun begitu, dia tetaplah seorang anak muda biasa. Bukankah berlebihan untuk mengirim pembunuh yang begitu kuat untuk mengejarnya?" Tampaknya wanita itu bahkan tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan semacam ini, dan dia dengan santai memerintahkan, "Yang Hua, katakan padanya." Yang Hua menjawab dengan suara dingin, bahkan seekor singa pun harus mengerahkan seluruh kemampuannya saat memburu kelinci. Su Hunran tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu ketika dia berkata, "Paman saya mungkin seorang seniman bela diri, tetapi ada satu hal yang dia katakan yang sangat bijaksana, dalam menghadapi musuh manapun, hal pertama yang harus kamu pastikan adalah kamu tidak menghadiahkan kepalamu kepada mereka." Berbeda dengan rekan-rekannya dari Kementerian Ritual yang tinggal di Gang Daun Persik, Song Yuzhang tinggal sendirian di Gang Berkuda Naga di sebuah kediaman yang baru saja dikosongkan oleh pemilik sebelumnya. Pintu ruangan terbuka, dan dia duduk di samping meja dengan hanya sebotol anggur, sepiring kacang tanah yang diasinkan, dan semangkuk besar baijiu di depannya. Setelah menjabat sebagai mantan pejabat pengawas tungku di kota itu selama 15 tahun, semua yang dia konsumsi di sini membuatnya merasakan nostalgia yang luar biasa. Dia baru saja mengangkat mangkuknya ketika dia melihat lelaki kekar yang muncul di halaman rumahnya tanpa peringatan apapun, dan dia tersenyum sambil berkata, "Akhirnya kau di sini." Dia lalu mengangkat mangkuknya tinggi-tinggi sambil bertanya, "Bisakah kamu menungguku menghabiskan minumanku terlebih dahulu?" Wang Yifu ragu sejenak, lalu mengangguk sebagai jawaban. Tampaknya Song Yuzhang tidak ingin membuat Wang Yifu menunggu, dan ia menghabiskan hampir setengah isi mangkuk sekaligus. Pipinya memerah karena alkohol, dan ia berkata, "Bisakah kau sampaikan pesan untuk Song Jixin? Sebenarnya, mulai sekarang, ia kemungkinan besar akan dipanggil Songmu." Tatapan memohon muncul di mata Song Yuzhang saat dia bertanya, "Bisakah kamu katakan padanya bahwa selama bertahun-tahun ini, aku selalu sangat menginginkan sepasang syair darinya?" Wang Yifu menggelengkan kepalanya dengan tegas sebagai jawaban. "Saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu." Song Yuzhang menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan matanya saat raut wajah lega muncul, dan dia merenung dengan suara pelan, "Di masa mudaku, aku suka membaca kronik yang merinci perjalanan orang lain. Aku membaca bahwa kota Naga Tua di bagian paling selatan benua botol harta karun timur sering mengalami ombak besar yang menghantam pantainya, menghadirkan pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Biarkan semangkuk anggur ini menjadi deburan ombak laut selatan." Wang Yifu menerjang ke depan, lalu segera mematahkan leher Song Yuzhang. Wang Yifu tidak merasakan kegembiraan apapun saat membunuh Song Yuzhang, dan dia dengan lembut menurunkan mantan pejabat pengawasan tungku pembakaran itu ke atas meja, membuatnya tampak seolah-olah dia pingsan karena mabuk. Wang Yifu menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam diam sambil memikirkan situasinya sendiri. Akhirnya, ia berkata kepada Song Yuzhang yang sudah meninggal, "Sepertinya tidak semua sarjana begitu menyebalkan."